Halo guys, channel Asri Kulak lagi ngadain giveaway FIFA 21 nih. Jadi buat kalian yang tertarik, kalian langsung aja subscribe channel Asri Kulak dan juga follow Instagram saya di @kulhak. Dan jangan lupa untuk menonton video pembahasan saya mengenai giveaway ini biar kalian paham apa aja syarat dan ketentuannya. Link videonya saya taruh di tombol i di pojok kanan atas video, kemudian juga ada di kolom deskripsi. Oke? Don't go look at me with that look in your eyes. You really ain't going away without a fight. Halo guys, kembali lagi di channel Asri Kulhak dan kita kembali lagi bermain FIFA 20 Borussia Dortmund career mode kita. Di sini kita bakal berhadapan dengan Manchester United di quarter final Liga Champions. Jadi ini adalah leg pertama ya. Di leg pertama ini kita home dulu, kita main di Signal Iduna Park. Ya, sekedar mengingatkan kembali di episode sebelumnya itu kita berhadapan dengan Wolfsburg di mana kita menang 4-1. Ya, ini kemenangan yang luar biasa untuk Borussia Dortmund seperti yang teman-teman tahu juga karena Dortmund saat ini nggak konsisten banget di Bundesliga ya. Jadi masih parah banget. Ya, tapi semoga kita masih tetap konsisten di Liga Champions di mana kita mesti memenangkan Liga Champions. Ya kalau nggak bisa-bisa kita dipecat karena kita nggak punya kita nggak dapat juara sama sekali, nggak dapat gelar apapun di musim ini kalau kita kalah di UCL. Ya, jadi itu dia, kita cek dulu beritanya hari ini apakah ada yang penting. Kita lihat, nggak ada sih. Oke, jadi kita langsung next aja ke tanggal 5. Ini udah tinggal sebulan lagi kurang lebih ya untuk musim ketiga kita berakhir. Nah, ini ada pesan untuk Julian Brand. Kita jawab ini aja dan kita hadiri dulu press conference-nya. Willkommen zu der Pressekonferenz. Wir beginnen jetzt mit den Fragen. Ya, jadi untuk main FIFA ini, FIFA 20 ataupun FIFA 21, saya tetap bakal main di PS4 ya, jadi tenang aja. Kemarin teman-teman ada pada nanya tuh, Bang itu PS4-nya jadi diapain itu setelah punya laptop ya. Ya, PS4 tetap saya gunakan tentunya sampai PS5 rilis. Jadi ini PS4 tetap saya gunakan untuk main FIFA. Karena udah kelanjur beli juga FIFA 21 kemarin. Sebenarnya saya pengen coba banget juga di laptop sih main FIFA-nya, tapi karena harga FIFA-nya itu mahal banget, jadi aduh itu buang-buang duit aja. Mendingan tetap di PS4 dulu. Lagian nanti untungnya kenapa di PS4 karena ini apa namanya pada saat PS5 nanti dirilis itu FIFA 21 kita bisa dipindahkan ke PS5. Itu yang menariknya ya. Das war's für heute. Bis zur nächsten Pressekonferenz. Jadi EA ngasih kita upgrade secara gratis yang tentunya kita semua berharap kalau misalnya kita mainin di PS5 tuh FIFA 21 ya otomatis harusnya ada peningkatan grafik dong. Harusnya. Karena mungkin kalau dari segi fitur ya biasa aja, mungkin yang nggak ada sesuatu yang terlalu berubah. Wah, ini kita lawan Mats Hummels nih. Aduh, ya sih kemarin kan kita udah sempat jual Hummels dan dia ke United dan sekarang aduh, kita bertemu lagi. Dan ya saya berharap banget ada peningkatan grafik tentunya untuk PS5 itu sendiri. FIFA 21 ya, kalau game lain mah pasti udah ada peningkatan grafik yang sangat pesat. Oke, bentar kita atur dulu formasinya ya, karena ini saya mainnya sambil merecord. Jadi istilahnya record suara dan record gambar sekaligus. Jadi saya agak kewalahan kalau sambil ngatur formasi dan sambil mikir yang lain. Jadi saya mesti atur dulu ini. Di sini kita kasih aja mana nih? Zagadou mana nih? Oh, Zagadou udah naik. Siapa lagi di bagusnya? Center back ya. Burnick bisa sih, bisa center back dia. Kemudian, kalian bisa lihat ya, Lucas Klosterman. Nah, Kehrer kita tempatkan di sisi right back dulu ya, karena nggak ada yang bisa kita tempatkan di right back kecuali si Paslak. Tapi Paslak boleh masuk di babak kedua aja. Paslak kita tempatkan di kiri aja ya, karena itu Achraf Hakimi lagi kelelahan banget. Richarlison, AB boleh kita mainkan, kasih turun dulu. Dembele itu udah kelelahan banget. Kemudian Jadon Sancho juga sama. Dan Egy Maulana Fikri
Boleh bentar gantiin Gomez ataupun Royce itu. Waduh, ini habis kita ini. Llorente masuk dulu, Torreira turun ya. Kita masukin aja Richarlison di sini. Kemudian kiper kita kasih Nubel aja ya, karena ini Oblak lagi kelelahan banget. Dan untuk Belotti nggak bisa tentunya. Sandro Tonali bisa CM juga dia. Kita naikkan aja Sandro Tonali juga. Messi, aduh. Messi parah sih. Siapa lagi nih kita naikin? Aduh, ini nih, ya tapi nggak apa-apa lah kita naikin. Kita pasang aja Messi di sini. Jadi itu dia aja mungkin untuk line up-nya. Saya bakal pakai formasi 4-3-3 dan kita langsung gas aja ke pertandingannya. Let's go. Ya jadi seperti yang saya bilang tadi ya, bahwa untuk PS5 itu bisa di-upgrade FIFA 21-nya secara gratis pula. Dan itu makanya saya pilih dibelinya FIFA 21 di konsol aja. Karena jujur banget saya penasaran banget dengan kemampuan PS5 nanti tuh sejauh mana sih dia. Sejauh mana peningkatannya. Kalau dari spek udah kelihatan lah ya, udah diumumkan sama Sony juga. Dari harga pun udah kita tahu sama-sama kisaran ya 6, 7, 8 juta lah kayak gitu. Menurut saya worth it banget. Dan juga ini nih, FIFA 21 itu kan fitur barunya cukup lumayan lah, cukup lumayan banyak. Dan di situ saya benar-benar pengen ngebandingin nantinya di PS4 dan juga PS5-nya versinya. Apakah memang ada peningkatan grafik yang cukup lumayan ataukah cuman dikit doang gitu. Oke, itu dia tadi anthem dari Liga Champions. Dan sekarang kita bakal memulai pertandingan. Aduh, Gonzalo Guedes juga ternyata ada di sini ya. Aduh. Ya, memang kemarin yang terbaru kita jual dia juga ke MU dan waduh ini kita bertemu dengan mantan pemain kita semua. Oke, ya jelas banget lah ya dari segi grafik. Ini juga monitor sih ya yang pengaruhi grafik saya ini yang saya lihat sekarang. Monitornya ini cuman pakai TV biasa aja LED yang harga apa ya, kurang dari 2 juta gitu. Jadi murah, Pak. Sementara di laptop saya kemarin itu udah pakai layar yang terbaik gitu. Ya wajar aja sih, karena dengan harga segitu masa ya nggak dibarengi dengan layar yang bagus. Tapi ini udah lumayan lah. Untuk main FIFA ini udah lumayan banget. Sergio Gomez, Royce, dan tendangan pertama Borussia Dortmund dilancarkan oleh Royce dan ditepis oleh De Gea itu. Ada Nacho Fernandes juga di MU. Waduh, sorry. Kebiasaan main PES ini. Saya mau skip tadi tapi malah nekan option. Corner kick untuk Borussia Dortmund. Marco Reus, di sana ada Erling Haaland.
Ziyech. Oh, ada Ziyech juga di MU, gila. Ini kan harusnya di real life dia di Chelsea kan, tapi oh, gila Sergio Gomez. Dia seharusnya di Chelsea kan di real life, tapi di sini dibeli dong. Nah, wah ini udah, waduh, ini udah benar di formasinya MU ini. Untuk Martial posisinya dia tempatkan di sisi CF. Ziyech. Di real life kan juga keseringan Martial ini ya, tempatkan posisi striker. Jadon Sancho sekarang. Sancho. Jadon Sancho. Nice. Paslak. Sergio Gomez dan oh my god. Masih di blok. Ada harapan nih dari cara kita menyerang ya. Waduh, Gonzalo Guedes, Alaba. Wih, pemain MU mantap semua. Sergio Gomez. Oke, Gomez. Astaga, Pogba. Jadon Sancho, good job Sancho. Gomez di shooting. Astaga naga. Masih off target. Oke, kita cukup menekan dengan luar biasa di selama menit ke-16 ini. Scott McTominay, Ziyech. Nah, Sergio Gomez kasih ke Royce. Paslak. Mahmoud Dahoud. Erling Haaland. Ah, ada Mats Hummels. Tidak semudah itu ternyata. Paul Pogba. Dahoud kejar dia. Wan-Bissaka. Pogba. Anthony Martial. Balik ke belakang ada Scott McTominay. Alaba. Oke, good job Sancho. Tidak memberi ruang sama sekali untuk Alaba melakukan crossing. Oke, Nubel. Lah, itu kenapa tadi? Malah jatuh dia. Oke, Ziyech. Waduh. Wah, nggak ada orang lagi di situ. Erling Haaland. Royce. Nice. Good banget Royce. Umpannya. Sergio Gomez sekarang. Sergio Gomez. Gomez. Yes. Sergio Gomez mencetak gol pertama untuk Borussia Dortmund di menit ke-29. Good sekali umpannya Royce tadi. Dan terlihat David De Gea cukup kecewa. Nice. Gol keberapa nih? Gol pertamanya di UCL ya, oke. Ziyech, Scott McTominay, Siga Nacho, Paul Pogba. Waduh, Gonzalo Guedes dan out. Sergio Gomez balik ke Thilo Kehrer. Oh, bagus juga nih Kehrer ditempatkan di right back ya. Royce. Martial. Aduh. Pogba, McTominay. Ayo dong. Luar biasa tadi Dahoud ya. Ziyech. Waduh. Berbahaya. Mason Greenwood. Ya, Greenwood juga mereka tempatkan di sayap ya. Mirip loh dengan MU di real life.
Bronek, nice. Ada Royce dan Pogba. Tentunya nggak bisa lah dilawan duel Pogba bola-bola udara itu. Jadon Sancho, good. Nah, Thilo Kehrer. Kasih ke Gomez. Kehrer. Oke. Jadon Sancho. Good job Sancho sekarang. Masih Jadon Sancho. Sancho. Oh, waduh. Nah, Dahoud. Paslak. Royce. Gomez. Wih, luar biasa Gomez. Kehrer. Thilo Kehrer. Kehrer. Masih Kehrer. Mau nyoba shooting cuman Kehrer kan kaki kanan. Oke, Barcelona imbang dengan Piemonte Calcio untuk sementara 0-0. Ya, kita langsung gas saja. Lanjut. Ziyech, Scott McTominay, Erling Haaland tadi. Aduh. Nah, Hiroki Abe. Kasih ke Paslak. Ke Erling Haaland. Nah, Erling Haaland. Oh, Erling Haaland. 2 gol untuk Borussia Dortmund. Good job. Yes. Ini bisa sih kita juara UCL nih kayaknya. Good Erling Haaland, luar biasa sekali dia. Oke. Kita langsung gas lagi nih. Pogba. Kehrer. Oke, Sergio Gomez. Balik ke Mahmoud Dahoud. Royce. Gomez. Lebar ke kanan sekarang. Jadon Sancho di sana. Sancho. Kasih ke Gomez dan gila banget permainannya Dortmund. Utamanya Gomez ini, wah gila sih. Makin bagus dia. Luar biasa sekali. Eksekusinya, Pak. Tenang sekali dan tuh si Nacho sama David De Gea udah usaha banget tadi untuk menghalangi tendangannya, ya istilahnya kayak mencoba membuat bolanya itu berubah arah dengan kakinya, tapi nggak nyampe, bolanya itu di tengah-tengah dan mereka sama sekali nggak nyentuh bola tersebut. Nacho kasih ke Paul Pogba. Royce. Nah, good. Hiroki Abe. Kesulitan dia. Mason Greenwood. Ada Paslak. Good job Paslak. Oke, Erling Haaland. Kasih ke belakang dulu, ada Gomez. Balik lagi ke Haaland. Sayang sekali McTominay berhasil merebut bola. Ada Ziyech sekarang. Kasih ke Anthony Martial. Balik ke Alaba. Gonzalo Guedes. Martial lagi. Alaba. Gonzalo. Oh, bukan sebuah pelanggaran ya? Yes, bukan pelanggaran boy. Oke, balik ke belakang dulu. Sergio Gomez sana. Sergio Gomez. Gila cepat banget. Langsung aja kasih trouble ke Jadon Sancho. Come on Sancho. Coba crossing Sancho. Ada Erling Haaland di sana. Tapi bola keburu diamankan oleh Mats Hummels. Greenwood. Kasih ke Gonzalo Guedes. Ziyech.
Martial, Greenwood, Nacho. Ada Kehrer, good job Kehrer. Wah, mantap banget Kehrer di sisi right back ya. Nah, Sancho. Jadon Sancho. Good. Wih, hat-trick. Wih, hampir aja hat-trick dong. Wah. Bentar, kita ganti pemain dulu ya. Oh, gila Sergio Gomez bagus banget loh. Oke, di sini saya bakal ganti dulu Royce ya. Kita masukin Egy Maulana Fikri. Kemudian Sancho apa kita ganti nih? Oh, enggak. Ini aja Hiroki Abe kayaknya. Kita masukin Leon Bailey dulu. Nah, untuk Dahot kita ganti dengan Llorente ya. Bentar, atau Gomez aja kita ganti nih. Tonal, ntar aja. Kita lihat aja nanti. Karena saya pengen ganti Gomez, cuman lagi bagus-bagusnya dia mainnya. Oke, Egy. Dan Leon Bailey masuk. Nah tuh, Sergio Gomez. Alan. Dahoud. Seke Egy Maulana Fikri. Egy. Balik ke Paslak. Oke, Dahoud. Nah, Leon Bailey. Oh, 4-0. Borussia Dortmund. Gila. Pemain yang baru aja masuk menggantikan Hiroki Abe langsung mencetak 1 angka untuk Dortmund. Wah, dibully abis nih De Gea ya nanti habis pertandingan ini. Sebenarnya sih bukan salah De Gea juga ya, karena memang yang masuk ini bola-bola yang wajar aja masuk gitu loh, yang memang udah jelas. Ziyech, McTominay, Nacho, Hummels, McTominay lagi-lagi, Ziyech, aduh. Jadon Sancho, Egy Maulana Fikri, kasih ke Mahmoud Dahoud, melebar ke kiri sekarang. Paslak langsung aja buang ke depan, ada Dahoud, Mahmoud. Oh my god, belum gol. Aduh, Dahoud. Oke, kayaknya udah kita harus ganti nih si Sergio Gomez-nya. Bentar, udah keganti nggak sih tadi? Saya udah neken net. Oh, belum. Belum ya, Gomez kita ganti aja. Takutnya nanti kenapa-napa lagi dia. Terlalu dipaksa main. Oke. Corner kick, Jadon Sancho dan Leon Bailey. Aduh. Ayo dong, Sancho. Ah. Bornik. Axel Zagadou. Paslak. Egy Maulana Fikri. Ronaldi balik ke Dahoud. Egy. Good pergerakan Egy tadi. Aduh. Bornik. Dahoud. Nah, Egy Maulana Fikri. Astaga. Pogba. Alaba. Ziyech, Paul Pogba, Wan-Bissaka, Anthony Martial. Berbahaya. Jangan dibiarin satu pun kebobolan nih. Jangan. Oh, Martial. Oh, untung aja Nubel. Gila. Good save. Wah, itu penyelamatan krusial banget. Leon Bailey.
Ziyech, Matt Hummels. Oke, Egy dan itu dia full time whistle. Yes, setidaknya kita aman nih. 4-0 kita udah bawa untuk di leg kedua nantinya di kandangnya MU Old Trafford. Luar biasa, man of the match pastinya Sergio Gomez. Tuh 9,6, gila. Oke, kita punya 11 shot, 8 on target, 54% possession. Sementara Manchester United punya 3 shot, 3 on target, 46% possession. Kita 54, ya lumayan lah. Haaland dapat rating tinggi juga 9,1, Sancho juga sama, tinggi banget 9,3 ya. Dan Gomez 9,6. Waduh, gila. Oke, jadi kita hadir dulu untuk post match interview karena ini adalah big match juga, dan Barcelona ini kalah 0-1 dari Piemonte Calcio. Berat nih. Tipis doang sih cuman, tapi tetap aja buat ngalahin Barcelona di sini di FIFA 20 itu susah banget. Oke, big win today. Good job. Ya, udah great result ya, karena memang dengan skor yang segitu besar 4-0 itu udah bener-bener luar biasa untuk kita, tim sekelas Dortmund lawan MU. Memang Dortmund tim besar juga, cuman untuk skor 4-0 itu wah luar biasa banget. Oke, The League ya yang memang kita nggak mainkan hari ini. Dan ini saya jadi ada ide baru lagi nih. Ya, untuk Thilo Kehrer itu bagusnya di right back sih kayaknya ya. Ya, untuk sementara juga kan karena Arnold lagi cedera. Kayaknya ada opsi lain kan untuk, dan Burnik jadi bisa lebih sering kita mainkan, kita tempatkan aja di center back dia. Oke, dan ini dia. Ini Julian Brand ya maksa pak, itu tadi nggak bisa dimainkan emang karena lagi kurang fit dia staminanya. Nah, next kita bakal berhadapan dengan Hertha di tanggal 9 ya, 9 April. Dan kita bakal cek dulu Liga Champions nih. Liga Champions kita lihat. Di sini oke. Baru 2 pertandingan yang terjadi ya di quarter final. Ini penasaran banget nanti hasilnya, Liverpool versus PSG sama Spurs versus City. Jadi 2 tim Inggris ini malah bertemu ya. Oke, sementara di Bundesliga sendiri kayak gini modelnya. Untuk standingnya kita di posisi kelima, dimana selisih 2 poin dari Wolfsburg dan selisih 1 poin dari Leverkusen. Kita lawan Hertha ya yang di posisi ke-10, oke. Kemudian Torgan Hazard yang sudah berada di Atletico sekarang. Oke, Piaka ya dapat Player of the Month di bulan Maret. Ya, jadi itu ya aja mungkin untuk episode kali ini, dan next episode kita langsung berhadapan dengan Hertha. Jadi thank you banget untuk teman-teman yang udah menonton dari awal sampai habis, dan kita ketemu di episode selanjutnya. Bye guys.